Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qalbi binuril huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad salatan tahabbu lana minhu akmalal imdad wa fawqal murad fi darid dunya wa daril ma'ad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik bi qadri azamati dhatik adada ma'alimta wa zinata ma'alimta wa mil'a ma'alimta, amma ba'd. Al-mukarramun, para alimil ulama, para asatidat, wabil khusus Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Jubri, Al-Habib Ghazi bin Abdurrahman Al-Drus, dan guru kita Abah Kiai Haji Muhammad Ilyas, Bapak Kiai Haji Ahmad Muradi, dan Kiai Haji Muhammad Safiq Sapi Munandar, dan para asatid, terkhusus kepada guru kita Kiai Muhammad Deden, dan juga kepada para asatid yang lainnya, walaupun saya tidak menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat mahabbah serta teriring doa kepada semuanya, para guru, para kiai. Mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur, dan terkhusus juga kepada sahibul bait, yaitu Bapak Asep dan Ibu Ai, yang insya Allah mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tasyakuran walimatul urus yang malam ini diselenggarakan, yaitu yang sekaligus dengan haul almarhumah Hajah Hatimah binti Sadli, dan tasyakuran walimatul khitan Muhammad Difa. Mudah-mudahan semuanya ini hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah, yang mana bulan haram ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran adalah bukan hanya daripada bulan Dzulhijjah saja, melainkan ada 4 bulan. Minha arba'atun hurum. Hurum maksudnya jamak daripada haram, dari bulan haram. Dan pada bulan ini agama dikuatkan oleh Allah. Jadi dari ayat ini harus digarisbawahi, wa dzalika dinul qayyim. Dan Allah kuatkan agama. Artinya jangan sampai ada orang yang lelah, yang bosan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi, yaitu inna hadzal dinal qayyim wala tabghid ala nafsika ibadata rabbik. Agama ini adalah agama yang kuat. Jangan sampai di antara kalian ada yang bosan, ada yang lelah di dalam mengabdi, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khitan anak ibadah, terus kemudian haul ibadah, tasyakuran ibadah. Karena apa? Ini semua dalam rangka untuk menyelamatkan apa yang sudah Allah berikan bagus, yaitu diberikan iman, diberikan Islam tanpa diminta. Ini semuanya akan dikembalikan dalam keadaan iman dan Islam kalau kita berjuang, saudara hadirin sekalian. Karena apa yang sudah Allah berikan ini, Allah juga meminta agar jangan sampai manusia kembali kepada Allah hancur fitrahnya, hancur iman Islamnya. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, ala fitratallahi fataran nasa 'alaiha. Hendaklah manusia di dalam fitrahnya sesuai fitrah yang sudah Allah berikan kepada mereka. Ini adalah permintaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah
kita berada di bulan haram, bulan yang sangat kuat, yang dilarang, yang disebutkan di dalam ayatnya, fala tajlimu fihinna anfusakum. Kita dilarang untuk melakukan kemaksiatan, dilarang untuk melakukan kezaliman, dilarang untuk melakukan kemungkaratan. Kenapa? Karena bulan ini sangat suci, bulan ini sangat dimuliakan oleh Allah. Makanya sebelum bulan Zulhijjah apa namanya? Zulqa'dah. Zulqa'dah itu orang kampung bilang bulan Hafid. Dulu para ulama nggak ada yang berani hajatan, ya, acara-acara di bulan Hafid. Bukan karena itu bulan kejepit, bulan yang tidak menguntungkan, bukan. Takut nanti kalau dia hajatan punya acara timbul kemaksiatan. Nanti di tempat hajatan ada dangdut, ada jaipongan kalau dulu. Nah, itu tidak menghargai bulan yang disucikan oleh Allah, dikotori dengan maksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu tujuannya para jamaah sekalian. Bukan karena larangan-larangan bulan, bukan. Bukan orang tidak hajatan, tidak melaksanakan pesta, bukan. Takut menimbulkan kemaksiatan yang akhirnya akan menimbulkan yaitu musibah yang besar yang Allah kirimkan kepada mereka. Kenapa? Kalau melakukan kemaksiatan di bulan yang suci, Allah marah besar, saudara hadirin sekalian. Sampai-sampai Nabi menegaskan, la tuksibu abdun naktabatun illa bidambin. Tidaklah ditimpakan musibah yang besar kepada siapapun, melainkan mereka melanggar apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Bulan yang suci yang mestinya mereka menghambakan diri kepada Allah karena agama dikuatkan, setiap orang yang bertobat diterima, orang ingin memperbuatan baiknya diterima oleh Allah, malah sebaliknya dilakukan kemaksiatan. Inilah yang menimbulkan kemarahannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat sekarang di mana-mana musibah timbul, terutama di dalam masalah akidah, di dalam masalah Islam. Ini musibah. Jangan kita pikir musibah itu hanya kehancuran, hanya suatu hal yang merugikan di dalam ekonomi. Bukan, saudara hadirin sekalian. Musibah itu Islam, iman hancur, ya. Terus kecintaan, meninggikan Islam, sudah tidak ada lagi. Orang melecehkan ajaran Nabi Muhammad, melecehkan Islam. Ini musibah yang besar, saudara hadirin sekalian. Makanya disebutkan di dalam satu hadis bahwa api neraka itu kalau manusia melakukan kemaksiatan, dia membumbung naik ke atas karena ulah daripada manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya, inna syiddatal harra wa paihi jahannam. Sesungguhnya api neraka akan membumbung naik ke atas kalau manusia di muka bumi terus-menerus melakukan kemaksiatan, membiarkan anak istrinya tidak sholat, membiarkan anak istrinya membuka aurat, membiarkan segala sesuatunya tidak sesuai dengan jalannya Nabi Muhammad SAW. Makanya untuk itu istiqomahlah di majlis ini. Bukan berarti saya menjamin, memang itu terserah Allah, tapi Allah itu akan sesuai memberikan kebaikan, memberikan husnul khatimah, selamat dunia dan akhirat kalau kita berjalan sesuai dengan jalan dan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Makanya untuk itu para jamaah sekalian, istiqomahlah di majlis ini. Karena kita juga sering mendengar, saya tidak bosan-bosan menyampaikan bahwa kalau ada di antara kita yang ditanyakan kepada kita oleh siapapun, sebenarnya jalan yang bisa mengajak kita, yang bisa menyampaikan kita ke surga, maka kita diajarkan oleh para ulama untuk menjawab, fal yamsi ila majalisil ilm. Berjalanlah kalian, duduklah di majlis ilmu. Itu adalah jalan surga, saudara hadirin sekalian. Jaminan dari Nabi, waktu sahabat berkumpul di depan rumah Nabi, Nabi keluar dan tiba-tiba mengatakan, itu tadruna min ahlil jannah, atadruna min ahlil jannah. Tahukah kalian siapa itu ahli surga yang mendapatkan jaminan dari Allah? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Nabi mengatakan, hum yahdur majalisal ilmi. Mereka yang senantiasa duduk cinta di majlis ilmu, itulah mereka yang mendapat jaminan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Kok sampai demikian, saudara dan sekalian? Orang yang ibadahnya salah kalau dia ngaji diterima. Orang yang perilakunya masih tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan ajaran Islam, tapi dia masih bodoh, tapi dia tetap
mengaji, dia tetap dekat dengan ulama, terutama ulama dari kalangan keturunan Nabi Muhammad, maka itulah yang akan menyebabkan dia mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita yaitu kelaziman dan istiqomah di dalam hati kita, yaitu untuk bisa senantiasa hadir di majlis-majlis ilmu yang insyaallah mudah-mudahan dengan demikian Allah ridho kepada kita, sehingga kita diberikan orang-orang yang dipanjangkan umur barokah, diberikan rezeki yang luas yang banyak barokah. Guru-guru kita doakan semuanya insyaallah barokah umurnya dan istiqomah, senantiasa membimbing kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang ikut andil, ikut syiar di dalam majlis ini, insyaallah mudah-mudahan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, di dunia mendapatkan bimbingan hidupnya, tidak akan terlantar, semuanya diberkahi oleh Allah, dan di akhirat insyaallah ada di bawah naungan benderanya Rasulullah, dengan syafaatnya dibawa kehadiran Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadza afwan minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.